Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana dengan rahmat, selamat dan sehatnya saya dapat berada di sini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Bapak Budiman selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nama saya Adistina Sandra dari kelas Ilmu Komputer 2, Prodi Ilmu Komputer Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik yang akan saya bahas yaitu mengenai bahasa baku. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan masuk untuk topik yang pertama, yaitu pengaruh bahasa Indonesia pun tak lain merupakan serapan dari bahasa Melayu yang telah diperkaya dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Malahan kata-kata daerah dan pinjaman karena telah lekat dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa daerah misalnya kata mantap, mapan, lumayan, lestari merupakan serapan dari bahasa Jawa. Selanjutnya janjang, lasak, utak-atik, kepiting, mendiang merupakan serapan dari bahasa Minangkabau. Serta baku hantam, bertele-tele, berfoya-foya, dan lebih bahasa Manado. Bahasa Indonesia tersebut menyerap dari bahasa-bahasa asing tentu saja memiliki beberapa dampak. Dampak diantaranya yang pertama itu dampak positif. Dampak positifnya yang pertama itu bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Jadi dengan menyerap bahasa-bahasa daerah lain, maka otomatis bahasa Indonesia memiliki banyak. Selanjutnya, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga itu sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dalam berkomunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh negatif atau dampak negatif dari pengaruh bahasa daerah tersebut. Yang pertama yaitu bahasa daerah yang sulit dipahami oleh daerah lain. Yang kedua itu warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Jadi banyaknya kosakata itu berarti mengakibatkan dampak positif dan negatif ya. Yang ketiga itu masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa daerah. Yang keempat yaitu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini biasa dikarenakan pengucapan dan penulisan kata tersebut sama. Contohnya pada kalimat suwek. Suwek itu dalam bahasa Sekayu atau Sumselnya itu artinya tidak ada, sedangkan suwek dalam bahasa Jawa itu artinya sobek. Contoh lainnya yaitu mangga. Dalam bahasa Indonesia kan artinya buah mangga ya. Sedangkan dalam bahasa Sunda itu mangga itu artinya silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh bahasa asing ya. Banyak juga bahasa Indonesia yang merupakan serapan-serapan dari bahasa asing. Contohnya kata neraka, puasa, agama, pahala, dewasa, durhaka, berita, ganja, mesra, guru, manusia, nama, utama, usaha, merupakan kata-kata yang diserap dari bahasa Sanskerta. Dan masih banyak lagi kata-kata Indonesia itu yang merupakan serapan dari bahasa-bahasa asing. Data yang saya temukan itu berjumlah 1987 kata itu merupakan kata serapan bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa asing. Di tabel sebelah merupakan jumlah kata serapan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa baku. Jadi pengertian bahasa baku itu yang maksud dengan bahasa baku adalah suatu ragam bahasa yang berkekuatan sanksi sosial dan yang diterima oleh masyarakat sebagai acuan atau model dasar ya. Jadi nanti bakalan kita pelajari ya fungsi pertama salah satu fungsi bahasa baku itu sebagai pedoman atau acuan berbahasa Indonesia yang baik. Bahasa baku ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam kehidupan sehari-hari jarang ya menggunakan bahasa baku. Tapi alangkah baiknya jika bahasa baku dipergunakan. Yang pertama itu dalam komunikasi resmi. Contohnya dalam surat penyuratan resmi, dalam undang-undang, peraturan pemerintah, berita, radio, siaran televisi, itu sebaiknya menggunakan bahasa baku ya. Selanjutnya, wacana teknis.
Jadi bahasa baku itu biasa digunakan dalam wacana teknis seperti laporan, pembuatan proposal, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pembicaraan di depan umum. Sebaiknya kita berbicara di depan orang banyak itu menggunakan bahasa baku. Contohnya ketika kita khutbah atau pidato atau berceramah atau sedang mengajar, sebaiknya menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Selanjutnya, penggunaan bahasa baku itu biasa digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, contohnya orang tua kita, pada guru, pada para pengajar, kepada orang yang tidak kita kenal pun sebaiknya kita menggunakan bahasa baku agar terlihat lebih sopan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri dan fungsi bahasa baku. Jadi, secara umum itu ciri bahasa baku itu terbagi menjadi dua. Ciri pertama itu ciri kemantapan, dinamis, dan kaidah aturan yang ketat. Jadi, kata-kata bahasa baku ini sudah disusun sedemikian rupa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi bisa nggak Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berubah? Bisa saja. Contohnya pada kata langganan. Langganan ini artinya kan dulu orang yang berlangganan. Sedangkan disusun menjadi lebih sistematis lagi, menjadi langganan itu menjadi maknanya artinya orang yang berjualan. Sedangkan orang yang berlangganan itu disebut sebagai pelanggan. Salah satu contoh kaidah dinamis atau aturan yang tetap itu di situ. Selanjutnya itu ciri kecendikiaan. Ciri kecendikiaan ini artinya kita bisa mengungkapkan pemikiran-pemikiran kita yang kritis ini dengan menggunakan bahasa baku. Contohnya ketika penelitian kita menggunakan bahasa baku, ketika berceramah atau memberi pidato menggunakan bahasa baku. Salah satu fungsi ciri kecendikian ini fungsinya diharapkan kita bisa mengangkat bahasa Indonesia ini di persaingan dengan bahasa asing. Artinya kita tidak malu untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia itu kita bisa terlihat lebih baik. Ketika orang lain ingin terlihat lebih terpelajar dengan menggunakan bahasa asing, kita kalau bisa kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar kita terlihat lebih terpelajar. Adapun beberapa fungsi bahasa baku, antara lain yaitu alat pemersatu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia ini terdiri dari beragam suku bangsa, apalagi bahasa daerah. Jadi di tengah bahasa daerah yang sangat banyak tersebut, kita bisa menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai pemersatu kita, sebagai kesatuan kita. Selanjutnya itu penanda kepribadian. Penanda kepribadian ini artinya di tengah banyaknya bahasa asing yang masuk karena era globalisasi, kita bisa menjunjung tinggi bahasa Indonesia kita sebagai bahasa kita, bahasa nasional kita, sebagai bahasa pemersatu kita. Selanjutnya itu fungsi yang ketiga itu penambah kewibawaan. Jadi orang yang menggunakan bahasa baku itu akan terlihat berbeda dengan orang yang tidak menggunakan bahasa baku. Pancaran wibawa itu akan terpancar sendirinya dari orang yang menggunakan bahasa baku. Selanjutnya, fungsi bahasa baku yaitu sebagai kerangka acuan. Kerangka acuan ini artinya bahasa Indonesia itu sebagai pedoman berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kata baku dan non-baku. Jadi, kata baku itu adalah kata yang diartikan sebagai kata yang benar karena sesuai dengan kaidah bahasa, sedangkan kata non-baku itu sebaliknya. Berarti kata non-baku itu tidak benar karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Secara fenotis atau secara bunyi, kata baku dan non-baku berbeda, tetapi ia memiliki kemiripan bentuk dan mendukung makna yang sama. Contohnya ketika ada orang mengatakan aktivitas dan mengatakan aktivitas, kan berbeda bunyinya. Tetapi orang bakalan menganggap atau memaknai kata tersebut sama. Contoh dari kata baku dan kata non-baku dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah pelafalan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pelafalan singkatan. Jadi, jika ingin melafalkan suatu singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal, kita harus melafalkan singkatan itu sesuai nama-nama huruf abjad dalam bahasa yang bersangkutan. Artinya kalau singkatan itu digunakan dalam bahasa Inggris, nama huruf Inggrisnya yang dipakai. Tapi kalau
singkatan itu dari Indonesia yang digunakan. Contohnya pada singkatan ini, singkatan dari bahasa Inggris British Broadcasting Corporation. Dalam bahasa Inggris itu dihafalkan BBC, sedangkan dalam bahasa Belanda itu BBC. Dihafalkan kata tersebut dengan BBC kalau berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu BBC. Selain itu, singkatan bahasa asing berbentuk akronim yang bersifat internasional tidak dapat dilafalkan seperti lafal Indonesia, tetapi singkatan itu tetap dilafalkan seperti lafal aslinya, sebagaimana singkatan itu dilafalkan oleh berbagai negara di dunia. Misalkan kata ini singkat akronim atau singkatan ini UNESCO, dibaca UNESCO bukan UNESCO. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelafalan kata. Jadi pengaruh bahasa daerah itu terdapat pada bunyi K, bunyi H, bunyi F atau V, dan bunyi E. Bunyi yang terdapat pada kata yang diucapkan dengan K sentak, misalnya kata maklum, takjim, duduk, dan masuk. Kadang-kadang itu tidak menggunakan kata yang baik. Terkadang orang menyebut dengan maklum, takjim, tidak menggunakan dengan K yang jelas. Namun bunyi K pada kata K beribuan harus diucapkan dengan jelas. Misalnya kedudukan, kemasukan. Diucapkannya seperti tadi, kedudukan, kemasukan. Bukan dengan kedudukan atau kemasukan. Itu merupakan pelafalan kata yang salah. Selanjutnya, bunyi H di tengah kata sering tidak dilafalkan orang. Contohnya pada kata pahit, tahun, sayur. Misalnya biasanya itu dilafalkan orang dengan pahit, pahit, tahun, sahur. Kata tersebut salah. Selanjutnya bunyi F dan V itu biasa orang sering menyebut diucapkan dengan P. Contohnya pada kata fakultas dan universitas biasa disebutkan dengan fakultas dan universitas. Kata tersebut salah, seharusnya fakultas, universitas. Bunyi E. Bunyi E ini sebenarnya dibedakan menjadi dua, yaitu E pepet dan E taling. E pepet itu bunyinya E. E pepet E. Sedangkan E taling dia E. E. Seringkali itu dipertukarkan pemakaiannya. Misalnya pada kata yang dilafal misalnya pada kata peka. Biasa dilafalkan peka kan. Padahal pada kamus besar bahasa Indonesia itu dia seharusnya pelafalannya itu PK, bukan peka. Dia PK menggunakan etaling. Seperti pada kata ekor, meter, besok. Dia menggunakan bukan bukan PK, tetapi PK. Kesalahan ini terjadi karena sistem ejaan kita tidak membedakan lambang huruf untuk kedua bunyi ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.